Pemirsa, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjanjikan adanya transformasi paradigma transmigrasi yang tidak sekedar memindahkan orang untuk mengurangi kepadatan, namun membangun kawasan transmigrasi sebagai ekosistem ekonomi terintegrasi yang melahirkan peradaban baru. Seperti apa dan bagaimana dan mungkinkah konsep itu bisa diterapkan? Sudah bersama saya Menteri Transmigrasi Pak Muhammad Iftithah Sulaiman. Selamat sore Pak Iftithah. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Sudah jalan-jalan ke studio juga di PIK 2 lumayan jauh Pak Menteri ya. Saya mau langsung Pak Menteri mengenai transmigrasi begitu. Ini sesuatu hal yang rasa-rasanya baru ini. 20 tahun terakhir kira-kira akhirnya Kementerian Transmigrasi. 25 tahun ya. Terakhirnya Kementerian Transmigrasi terpisah secara sendiri. Mungkin Pak Iftithah bisa menjelaskan dulu mengapa ada semangat untuk memisahkan transmigrasi ini menjadi kementerian baru. Apa yang akan dibawa pada kali ini? Jadi sesuai dengan amanat Bapak Presiden pada saat sebelum kami dilantik menjadi menteri, beliau ingin ada yang paling utama adalah bahwa Kementerian Transmigrasi ikut untuk menunaikan misi pertumbuhan ekonomi lebih dari 8%. Beliau berulang kali menyampaikan negara kita sangat kaya, tapi pengelolaannya sangat minim. Oleh karena itu perlu pembangunan sumber daya manusia. Kami dari Kementerian Transmigrasi diharapkan untuk ikut membantu pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia yang tersebut. Kemudian beliau juga menginginkan agar dibangun potensi-potensi dari daerah-daerah tersebut supaya tidak tertinggal dibandingkan dengan di tempat-tempat lain yang sudah lebih duluan maju. Utamanya beliau fokuskan kepada kawasan Indonesia Timur yang masih sampai dengan sekarang masih cukup tertinggal begitu. Kemudian yang ketiga juga beliau ingin ada persatuan bangsa yang betul-betul erat melalui program transmigrasi ini. Sehingga diharapkan betul-betul Indonesia makin solid, makin maju dalam membangun ke depan. Baik. Tapi Pak Menteri, perbedaan dasar dari transmigrasi yang akan dilakukan kali ini dibanding dengan transmigrasi di zaman Orde Baru dulu itu apa Pak Menteri? Jadi sebetulnya itu bisa merujuk ke perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 97 ke Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009. Bahwa di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 97 itu fokusnya lebih kepada distribusi penduduk, perpindahan manusia. Nah sekarang yang di undang-undang yang terbaru itu tidak lagi hanya sekedar perpindahan penduduk, tetapi bagaimana menciptakan kawasan ekonomi baru untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi kuncinya itu bukan lagi distribusi penduduk, tapi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah inilah yang menjadi pesan kunci dan kami breakdown-nya itu menggunakan melalui pembangunan manusianya. Jadi poinnya adalah bukan sekedar memindahkan orang dari suatu wilayah ke wilayah lain seperti yang dilakukan dulu, tapi sekarang lebih ke pengembangan kawasannya daerah. Nah, strateginya apa yang akan dilakukan Pak Menteri? Ada beberapa hal mungkin yang sudah disiapkan untuk. Jadi kami punya 5 program unggulan. Yang pertama adalah transmigrasi tuntas, transtuntas. Fokusnya kepada pemberian kepastian hukum hak atas tanah. Nah, kami ini sampai dengan sekarang kan memiliki pekerjaan rumah, harus menyelesaikan 129 ribu bidang tanah yang belum disertifikat. Nah ini yang sedang kami kejar. Nah kami ke depan ingin agar pada saat pelaksanaan transmigrasi tidak lagi terkait dengan persoalan tanah. Kami saat ini mengelola 3,1 juta hektar ya. 3,1 juta hektar HPL tanah transmigrasi. Nah yang masih belum kami berdayakan itu sekitar 525.992 hektar. Nah inilah yang nanti akan kami fokuskan bagaimana memberdayakan yang sisa lahannya ini agar lebih berdaya guna. Itulah kami gunakan di program pertama itu adalah transmigrasi tuntas atau transtuntas. Yang kedua itu adalah translokal. Jadi kalau misalkan kita lihat di satu daerah itu ada potensinya, nah kita ingin memberdayakan terlebih dahulu masyarakat lokal agar menjadi pelaku, bukan hanya menjadi penonton. Diberdayakan begitu ya? Betul, dia menjadi tuan rumah pembangunan di negerinya sendiri, di tanahnya sendiri. Yang ketiga adalah transmigrasi patriot. Nah inilah pembangunan sumber daya manusia utamanya generasi muda yang nanti akan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat lokal maupun masyarakat pendatang. Dia menjadi jembatan antara lokal dengan pendatang. Jadi ini adalah manusia-manusia unggul yang programnya ada 2. Ada ekspedisi patriot
itu adalah tim peneliti yang akan bertugas kurang lebih selama 1 tahun untuk menilai potensi di kawasan itu apa saja. Kami punya saat ini sekitar 153 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Nah, tugasnya itu meneliti potensi apa yang bisa diberdayakan. Kami ingin membantu pemerintah daerah. Jadi transmigrasi itu tidak menggantikan peran pemerintah daerah. Kami melengkapi tugas pemerintah daerah. Beberapa daerah, misalkan contoh di Papua, ada satu kabupaten yang APBD-nya itu 1,3 triliun. Tapi PAD-nya hanya 13 miliar. Ada juga yang APBD-nya 800 miliar, PAD-nya hanya 15 miliar. Nah, ini kami ingin membantu bagaimana pemerintah daerah bisa mengelola potensi wilayahnya sendiri. Tapi tidak terbatas hanya soal pertanian. Ada perkebunan, ada pertambangan, kemudian maritim, kemudian juga ada pariwisata dan lain-lain. Yang keempat, transmigrasi karya Nusantara. Itu adalah kalau misalkan tadi ya strategi yang kami jalankan dalam pembangunan kawasan ekonomi ini adalah ada gula, ada semut. Jadi kami tidak lagi mengirimkan semut-semut, tapi bagaimana mencetak gula supaya semutnya datang. Baik. Ini kami beri contoh di Sukamara, di Kalimantan Tengah. Di Kabupaten Sukamara itu akan ada pencetakan sawah 20.000 hektar dalam rangka menunjang swasembada pangan. Itu dibutuhkan sekitar 10.000 kepala keluarga. Sementara bupatinya menyampaikan kepada kami bahwa jumlah yang untuk bisa memenuhi 10.000 itu tidak bisa dipenuhi oleh masyarakat lokal. Mereka hanya bisa sampai dengan maksimum 1.000 kepala keluarga. Nah, maka 9.000 kepala keluarga itu barulah kita datangkan dari luar. Karena memang kebutuhan tenaga kerja di situ tidak bisa dipenuhi lagi oleh lokal. Sebagai informasi juga sebetulnya dari konteks animo, transmigrasi itu cukup tinggi sebetulnya. Sampai dengan sekarang saja sudah ada 8.000 kepala keluarga yang mendaftar ingin ikut program transmigrasi. Tetapi kami tidak ingin hanya sekedar fokus pada kuantitas, tapi pada kualitas. Betul. Tadi juga kalau misalkan ditanyakan apa perbedaan yang lama dengan yang baru juga, itu kalau dulu top down, kalau sekarang lebih kepada bottom up. Jadi dari pemerintah daerah yang mengusulkan dan meminta. Maka datangnya pendatang pun itu juga harus berdasarkan permintaan dari daerah. Dan bisa dilakukan KSAD, kerjasama antar daerah. Bahkan misalkan salah satu bupati begitu, itu bisa meminta dari daerah mana saja pendatang itu akan masuk ke daerah. Jadi bisa semacam mengajukan proposal begitu, meminta. Betul. Misalkan kami daerah nelayan ingin membangun kampung nelayan begitu. Kami ingin dari Tegal, dari misalkan ya kalau ada satu kabupaten di Sulawesi, kami ingin dari Tegal, dari Makassar, kemudian dari Pati atau dari mana itu daerah-daerah nelayan, Cilacap misalkan, itu bisa sangat dimungkinkan. Nah, yang terakhir program kelima itu adalah transmigrasi gotong royong. Jadi fokusnya adalah sustainability, keberlanjutan dari pembangunan itu sendiri. Kepada sinergi dan kolaborasi kementerian lembaga, pemerintah daerah dan dunia usaha dalam rangka mengembangkan kawasan ekonomi transmigrasi. Baik, ada 5 program unggulan yang sedang dikerjakan saat ini, Pak Menteri ya. Kalau terus yang paling konkret dikerjakan saat ini untuk mungkin mengerjakan 5 program unggulan itu apa yang sedang dikerjakan kementeriannya? Sekarang kami sedang membuat 3 pilot project. Di Indonesia bagian barat, kami sedang mengembangkan kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi di daerah Batam, Rempang, dan Galang. Itu nanti akan satu rangkaian dengan Anambas dan Natuna. Kenapa kami pilih ke sana? Karena selain secara historis kami pernah punya lokasi transmigrasi di Pulau Air Raja di Rempang, tapi kami juga melihat potensinya yang luar biasa di sana, baik industri maupun maritim, pariwisata dan lain-lain. Serta kami tidak sendirian. Contoh misalkan di Rempang ada PU, ada Kementerian PU, ada juga misalkan BP Batam yang sudah siap berkolaborasi di sana. Kemudian di Indonesia bagian tengah di Poliwali Mandar di Sulawesi Barat itu fokusnya nanti ke pangan, sentra pangan seperti coklat begitu. Rencana juga termasuk dengan peternakan. Kemudian yang terakhir Indonesia bagian timur di Merauke, Salor. Oh, Merauke. Ya, di sana akan di kawasan kami itu akan dibangun ibu kota provinsi Papua Selatan. Nah, jadi karena sudah ada juga pembangunan di sana akan lebih maksimal kalau misalkan kami ikutan di sana begitu.
Baik, nah dari 3 pilot project yang sedang dikerjakan tadi, artinya 3 dari 150-an kawasan transmigrasi kah yang dikerjakan? Betul. Jadi 3 ini nanti akan menjadi percontohan begitu Pak Menteri? Betul, 3 ini akan menjadi pilot project, tapi juga bukan berarti kami meniadakan kawasan yang lain. Tetap akan ada pendanaan untuk membangun kawasan yang lain, tetapi ada satu hal yang sedang kami teliti juga. Ada informasi yang mengatakan untuk membangun satu kawasan itu supaya sukses itu dibutuhkan dana kurang lebih 1 triliun. Nah, anggaran kita kan terbatas. Nah, kita tidak ingin juga hanya pasrah bongkokan ya, hanya menuntut kepada negara melalui APBN. Maka kami sedang mencari pola yang lain karena sumber pendanaan transmigrasi itu ada 3. Satu APBN murni melalui transmigrasi umum, yang kedua adalah join dengan dunia usaha melalui transmigrasi swakarsa berbantuan, dan yang ketiga itu adalah murni dari swasta, namanya transmigrasi swakarsa mandiri. Nah, kami ingin sedang bergeser sebetulnya, meninggalkan yang dulu di era Orde Baru itu lebih kepada transmigrasi umum, kami lebih bergeser kepada yang kerjasama dengan dunia usaha. Saya berikan contoh di Maloy saat ini di kawasan Kalimantan Timur. Itu sudah ada beberapa pengusaha yang menghadap kami, itu akan berinvestasi untuk membuatkan bandara, bandar udara untuk umum di atas tanah transmigrasi. Tapi pembangunannya bandara tersebut itu hasil dari CSR perusahaan-perusahaan tersebut. Gitu. Ini juga salah satu contoh konkret. Ada beberapa lagi perusahaan-perusahaan lain yang siap berkolaborasi untuk mengembangkan kawasan ekonomi transmigrasi lebih luas. Gitu. Itu tadi minat dari para investor begitu, dari para swasta lah. Kita berbicara mengenai animo masyarakat. Tadi Pak Menteri sempat mention ada 8.000-an kepala keluarga sudah tertarik. Nah, sejauh ini seperti apa? Kan biasanya kalau ngomongin transmigrasi ini ada stigma yang wah zaman dulu kayak gini. Pokoknya stigmanya buruk aja transmigrasi zaman dulu begitu ya. Nah, apa yang menurut Pak Menteri membuat para masyarakat ini bisa tertarik dengan program transmigrasi periode ini? Sebetulnya 8.000 kepala keluarga itu kami belum boosting sosialisasi secara maksimal. Jadi kami masih melakukan penguatan fundamentalnya dulu, termasuk penguatan fundamental di internal Kementerian Transmigrasi. Kami tidak ingin hanya mengirimkan yang 8.000 itu ke satu kawasan, kawasannya tidak siap, mereka tidak betah pulang lagi. Jadi kami ingin menyiapkan dulu tadi, mencetak gula-gulanya tadi. Maka ada beberapa juga program yang contoh nanti kami rencana bikin pilot project di Merauke dan Sumba. Itu kami ingin salah satu bentuk transformasi juga adalah tanah-tanah yang dulunya dibagikan 2 hektar ke masing-masing kepala keluarga, sekarang yang dibagikan hanya rumahnya saja dan pekarangannya. Sementara lahan usahanya akan kami komunalkan. Kami komunalkan dan itu akan menjadi aset korporasi masyarakat yang nanti akan dibentuk oleh para transmigran patriot. Jadi nanti akan kami ubah dari aset menjadi equity. Nah, sehingga yang dibagikan kepada masyarakat bukan dalam bentuk SHM, sertifikat hak milik, tetapi dalam bentuk saham-saham. Nah, sehingga nanti masyarakat ada 2 double benefit ya, 2 keuntungan, 2 manfaat. Yang pertama dia akan bekerja di industri itu, kemudian yang kedua dia juga akan mendapat manfaat dari dividen yang dia terima karena kepemilikan saham. Jadi sistemnya nanti KSU atau kerjasama usaha dengan sistem bagi hasil untuk profit sharing. Baik, Pak Menteri, sebagai pertanyaan penutup, melihat animo yang tinggi tadi dari masyarakat, seberapa optimis Anda dengan program yang akan dijalankan ke depan? Saya tentu akan sangat optimis sekali. Kami tidak akan melakukan hal yang kami yakini tidak akan berhasil gitu. Tapi memang ini dibutuhkan kerja keras. Saya juga berterima kasih, bersyukur kepada para pegawai Kementerian Transmigrasi yang bersemangat. Sebagai informasi juga, seperti kemarin kita ada libur cuti bersama Waisak gitu. Sabtu, Minggu, dan Selasa. Jadi Seninnya kita baru libur karena Waisak. Tapi Sabtu, Minggu, Selasa itu mereka berada di kantor seluruhnya. Konsinyering untuk memastikan program ini berhasil dan betul-betul terencana dengan baik. Gitu. Itu adalah salah satu luapan semangat dan optimisme dari para pegawai Kementerian Transmigrasi agar betul-betul
program ini berjalan dengan baik. Nampaknya sudah cukup siap Pak Menteri ya. Siap. Kita optimis dan kita berharap saja program-program yang sudah dicanangkan di Menteri Transmigrasi ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih banyak Pak Menteri sudah bersedia berbincang bersama kami di Berita Satu Sore. Pak Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman Surya Negara. Selamat sore Bapak. Terima kasih.